Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 11 April 2023, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah senantiasa membawa makna baru, senantiasa juga membaharui hidup kita sebagai orang beriman. Pembaharuan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita, paling tidak membawa penyegaran dalam perjuangan kita sebagai orang beriman. Hidup baru bukan berarti semuanya serba baru, dari yang tidak ada menjadi serba ada, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Jika terjadi demikian, kita layak untuk bersyukur atas karya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah membawa pembaharuan hidup. Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan yang membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sapaan Yesus yang khas menyadarkan dirinya. Pada akhirnya perjumpaan dengan Yesus menjadikan Magdalena manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan sang guru. Magdalena menjadi ikon hidup yang dibarui karena dan oleh Yesus yang bangkit. Manusia lama telah berlalu, sudah dikuburkan dan ditinggalkan. Manusia baru datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kemudian, pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri.
Sukacita yang ia alami tidak didekap seorang diri. Magdalena justru membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu juga kepada murid yang lain bahwa ia melihat Tuhan. Berbagi sukacita dilakukan Magdalena sekali lagi karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, kisah ini tidak hanya sekedar kisah pengalaman Magdalena. Kisah ini merupakan juga kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus membawa sukacita? Apakah sukacita itu sudah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Pengalaman sukacita merayakan Paskah yang setiap tahun kita lakukan diharapkan juga senantiasa memperteguh iman kita. Ini merupakan peristiwa karya keselamatan Allah yang luar biasa. Gereja senantiasa mengenangnya kembali. Gereja menghadirkan kembali karya agung keselamatan Allah ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Usaha tetap berjalan biasa, hutang-hutang tidak segera lunas, anak-anak tetap bermasalah, suami istri tidak kunjung usai bertengkar. Nah, inilah saatnya bagi kita untuk mempunyai sikap pembaharuan diri. Dasar pembaharuan itu adalah sukacita merayakan Paskah, sukacita mensyukuri bahwa hidup kita diperhitungkan Allah. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam susah dan derita, Tuhan senantiasa hadir dan mendampingi kita. Permasalahannya, apakah kita senantiasa menyadarinya dan membiarkan Allah terlibat dalam persoalan hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami sukacita atau kesuksesan, kita juga perlu ingat Tuhan. Ia hadir dalam segala situasi. Pada saat demikian, memang kita tidak mengeluh. Maka yang bisa kita lakukan adalah berbagi sukacita, seperti yang dilakukan Magdalena, membagikan sukacita itu pada orang lain. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan bertutur kata atau bersikap yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Namun, bila kita mampu melakukan yang lebih besar dan nyata, kenapa tidak? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga aku mampu menerima rahmat itu dengan hati penuh sukacita. Ajarilah aku untuk juga mampu berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, murnikan dan kuduskan sukacita dan kegembiraanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.